Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Banyak orang yang bertanya, kenapa Pingu akan hadir di Indonesia? Sedangkan Pingu adalah asli Cina. Kenapa dia harus ke Indonesia? Mengapa dia harus ke Asia Tenggara? Tonton videonya sampai selesai agar kita dapat mengetahui kenapa Pingu menuju Asia Tenggara, menjadikan Asia Tenggara target pasarnya. Sistem bisnis Pingu itu menggunakan sistem bisnis supply to business to customer atau dikenal dengan S2 B2C model. Apa itu? Itu adalah model bisnis yang memutus mata rantai pasokan dari pabrik sampai dengan customer. Jadi di Pingu ini proses model bisnisnya itu tidak melalui distributor, vendor, atau retail karena dia langsung ke customer. Jadi di sini dari pabrik atau owner atau pemilik barang itu langsung didistribusikan ke Pingu. Nah, dari Pingu kemudian langsung ke customer. Jadi di sini model bisnisnya adalah memutus mata rantai distributor, vendor, dan retail karena dia dari pabrik ke Pingu lalu menuju customer atau pemakai. Kemudian dari sejarahnya e-commerce di Asia itu di Asia, khususnya di Asia itu dipelopori oleh 3 e-commerce ya. Yang pertama kali ada di Cina, yaitu tahun 2015 Yunji, tahun 2017 Baidian, tahun 2013 Kisongsu. Kalau tidak salah ya bahasanya ya. Kalau misalkan salah, saya mohon maaf. Di sini jadi e-commerce ini dimulai tahun 2015 untuk Asia ya. Untuk Asia ini dimulai di 2015 itu di Cina. Nah, dari perkembangan 3 e-commerce ini, maka vendor dari Pingu itu memiliki ide untuk membuat e-commerce di Asia. Nah, jadi dari sini tercetuslah Pingu. Lalu kemudian Pingu ini tidak membukanya di Cina, walaupun memang asalnya dari Cina. Jadi Pingu ini tidak membukanya di Cina ya, karena walaupun aslinya memang dari Cina. Founder Pingu ini adalah mantan dari Alibaba, dari pejabat-pejabat yang ada di Alibaba. Karena tahu sendiri ya, yang kalau pengen lebih jelas bisa dilihat di video saya yang sebelumnya tentang marketing plan Pingu. Di situ ada siapa pendirinya, vendornya siapa, dan sebagainya. Kemudian di sini setelah memiliki ide untuk mendirikan Pingu, maka founder dari Pingu membuka di Malaysia. Itu kenapa memilih Malaysia? Karena melihat peluang pasar di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia. Karena di waktu itu di Malaysia perkembangan e-commerce-nya pesat dan pemain e-commerce-nya masih sedikit dibandingkan dengan di Indonesia. Dan pertumbuhannya pun semakin besar. Jadi Pingu ini pertama kali dibuka di Malaysia pada tahun 2019
Jadi Pingo ini masih sangat muda ya teman-teman, baru. Di sini Pingo ini mempunyai moto buy to save, share to earn. Itu arti belanja hemat, berbagi untung. Jadi melihat perkembangan e-commerce di Asia Tenggara, maka Pingo mendirikan di Malaysia dan di Thailand. Pada tahun 2019, Pingo resmi launching di Malaysia. Ya, di sini ya kelihatan ya datanya ya. Mungkin agak-agak kurang kelihatan ya. Di sini pendiriannya di Malaysia, launching pertama kali itu sudah terlihat. Sasaran yang akan dibuka di Asia Tenggara. Setelah Malaysia, di situ ada Thailand, Singapura, dan Indonesia. Nah, di sini untuk pertama kali buka di Malaysia, pendanaannya di sini masih kecil ya. Masih 7 juta. 7 juta US dollar. Ini untuk pembiayaan kalau perusahaan itu masih serinya seri A. Mungkin di lain video akan saya jelaskan tentang pendanaan perusahaan-perusahaan seri A. Di sana ada seri A sampai dengan seri G. Ya, kemudian setelah launching di Malaysia, di sini ada foundernya ya. Ada founder dari Pingo, kemudian ada pejabat dari Malaysia, dan ada CEO dari Pingonya Malaysia. Nah, di sini ada legalitas Pingo Malaysia, legalitasnya jelas. Jadi kalau misalkan ada yang berkata Pingo itu ilegal, Pingo itu tidak ilegal. Pingo itu legal. Di negara asalnya pertama kali berdiri itu di Malaysia legal. Kalau untuk di Indonesia tidak bisa dibilang ilegal. Karena memang di Indonesia belum berdiri, Pingo itu belum ada. Sedangkan sekarang yang sedang dirintis sekarang ini kita masih menggunakan Pingonya aplikasi Malaysia. Jadi masih kita kiblatnya. Jadi belum punya kiblat sendiri. Kemudian, nah ini gudangnya. Ini gudang-gudang yang ada di Malaysia. Jadi di Malaysia ini sudah setahun ya. Sudah setahun berdirinya. Bulan 6 kemarin tuh sudah mengadakan ulang tahun 1 tahun Pingo di Malaysia. Di sini gudangnya. Perkembangannya Pingo di Malaysia itu mungkin sama seperti sekarang ini di Indonesia. Banyak yang mengatakan Pingo itu MLM, Pingo itu scamming, Pingo itu money game, dan lain-lain. Jadi di sini karena banyak yang mengatakan Pingo itu scamming, money game, dan lain-lain, akhirnya di Malaysia itu para pejabat di Malaysia itu menetapkan bahwa Pingo itu bukan MLM. Berarti Pingo itu benar-benar bisnis e-commerce. Dia bukan MLM. Nah, di sini dilihat ya ada beritanya di Malaysia. Jelas Pingo itu bukan MLM, money game atau scamming atau yang lainnya. Nah, ini kelihatan. Nah, Pingo Street is not MLM company. Jadi Pingo itu bukan perusahaan MLM. Dia itu benar-benar bisnis ya, perusahaan bisnis e-commerce. Nah, kemudian dari banyaknya informasi, dari banyaknya yang mengatakan Pingo itu MLM, scamming, akhirnya pihak Pingo dari Malaysia itu mengeluarkan maklumat. Di situ mulai Januari 2020, Pingo akan mengambil tindakan sesuai undang-undang kepada pihak yang menyebarkan fitnah dan mengatakan Pingo itu MLM, scamming, dan lain-lain. Nah, jadi di sana di Malaysia sudah dibuatkan maklumat tentang Pingo itu bukan MLM atau sejenisnya. Nah, kemudian Pingo menuju Indonesia. Kenapa Pingo menuju Indonesia?
tidak terkecuali Indonesia. Pasar e-commerce Indonesia. Beberapa e-commerce Dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia dilirik sebagai potensi pasar digital terbesar. Kenapa kita semakin ketinggalan? Ya, Pingo menuju Indonesia dan menjadikan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi target karena pertumbuhan khususnya Indonesia itu meningkat tajam ya. Di sini dari data forecast ini, penjualan e-commerce pedagang elektronik retail di Indonesia itu akan tumbuh 133,5% atau 209 triliun pada 2020. Jadi pertumbuhannya khususnya di Indonesia itu pasar e-commerce-nya sangat luar biasa, teman-teman. Selain itu, total pengguna marketplace di Indonesia itu meningkat tajam. Di sini ada datanya ya. Ada 10 e-commerce yang ada di Indonesia. Ini data 2018. Di situ ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, ada JDID dan lain-lain. Di sini ada datanya. Nah, jadi di sini lebih dari 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia itu sudah menggunakan fasilitas e-commerce sosial. Nah, jadi total pengguna marketplace di Indonesia itu sungguh sangat banyak. Dari data transaksi e-commerce tahun 2019 itu sudah melebihi apa yang tadi disampaikan ya, bahwa 2020 akan meningkat menjadi 219 triliun. Sedangkan sekarang itu prediksinya sudah lama ya. Itu prediksi waktu tahun 2016. Karena ini data 2016 ya. Data pertumbuhan e-commerce-nya menggunakan data 2016. Perkirakan tahun 2022 itu akan meningkat, pertumbuhannya meningkat menjadi 219 triliun. Nah, dari data yang terbaru, data transaksi e-commerce 2019 saja, itu pertumbuhannya sudah mencapai 265 triliun. Ini baru 2020, belum 2022 yang diperkirakan cuma 229 triliun. Jadi peningkatannya sangat luar biasa. Jadi prediksinya melewati prediksi yang sudah dilakukan, sudah dianalisa pada tahun 2017. Nah, kita di sini pencapaian data transaksi e-commerce 2019 ini itu naik 79% dari tahun 2018. Jadi peningkatannya dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu 79%. Bayangkan teman-teman. Di sini yang akan kita tanyakan pada diri kita, teman-teman. Apakah kita ini mau jadi pemain atau penonton di bisnis Pingo ini? Kalau kita hanya ingin menjadi penonton, ya biarkan saja. Kalau kita pengen jadi pemain, berarti mulai sekarang, karena Pingo ini baru setahun umurnya, jadi peluang kita untuk berkembang itu akan lebih besar. Kalau kita hanya ingin menjadi penonton, ya silahkan. Jadi kita hanya melihat orang-orang yang berhasil di bisnis Pingo ini, sedangkan kita hanya melihat saja. Apakah teman-teman ingin menjadi pemain atau penonton? Silahkan berikan komentarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk model bisnis Pingo dan kenapa Asia Tenggara khususnya Indonesia menjadi target pasar potensial. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau request masalah pokok bahasan, silakan tuliskan di kolom komentar.
Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.